Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apakah boleh menceraikan? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul perikop yang diwartakan oleh Gereja Katolik pada hari ini adalah perceraian. Apa yang sedang membuat galau hati para pengikut Yesus yang mantan orang Yahudi itu? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di antara para murid Yesus? Dengan menampilkan orang-orang Farisi yang tahu persis perihal perceraian dalam ajaran agama Yahudi mereka mencobai Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ada dua catatan penting yang perlu digarisbawahi. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Dan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yang menjadi persoalan adalah boleh atau tidak bercerai. Lalu alasannya pun bisa apa saja. Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan mereka bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kejadian bab 2 ayat 24. Saudara-saudari terkasih, belum puas dengan jawaban Yesus. Timbul pertanyaan tambahan. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus menjawab, karena ketegaran hatimu. Jawaban Yesus ini membatalkan semua yang diajukan oleh mereka sebagai persyaratan untuk bisa menceraikan istrinya. Mereka harus kembali ke laptop, kata Tukul Arwana. Mereka harus kembali pada firman Allah,
sejak semula bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apapun alasannya, tidak boleh. Gereja Katolik sangat menentang terjadinya perceraian. Tetapi, mengapa orang Katolik ada yang bercerai, bahkan menikah lagi, sekalipun tidak diakui oleh Gereja Katolik? Karena mereka tegar hati, karena mereka ingin memenuhi nafsunya sendiri. Tuhan Yesus mau mengingatkan para pengikutnya yang pemeluk agama Yahudi untuk belajar merenungkan kembali apa yang menjadi kehendak Allah atau Yahweh sejak semula. Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dan membangun keluarga dan setia dalam perkawinan yang mereka bangun bersama. Mereka harus menjadi satu daging. Saudara-saudari terkasih, mengapa Gereja Katolik tidak memberikan sedikit ruang pun untuk perceraian? Gereja Katolik sangat menginginkan keluarga-keluarga yang dibangun menjadi gereja kecil yang memberikan kesaksian tentang Allah yang adalah kasih. Kita tahu dan terlalu sering mendengar tentang perceraian di luar sana. Dari internet, khususnya melalui media online, khususnya televisi, kita mendapatkan pemberitaan tentang perceraian. Kita disuguhi oleh perceraian para artis. Mereka membicarakan pembagian harta gono gini, mempersoalkan hak asuh anak. Sementara di pengadilan agama di berbagai daerah dikabarkan banyak wanita yang antri untuk ditangani kasus perceraiannya dengan suaminya yang katanya tidak bertanggung jawab, melakukan kekerasan fisik, dan tidak memberi nafkah. Puluhan, bahkan ratusan kasus perceraian di Pengadilan Agama Indonesia dapat kita temukan melalui pemberitaan-pemberitaan. Untuk sementara, orang mungkin itu sesuatu pemandangan yang biasa dan lumrah. Tetapi untuk orang Katolik, ini sebuah tragedi hidup berkeluarga yang kurang dipersiapkan dengan baik. Kawin mudah, menikah karena by accident, seperti hamil sebelum menikah, kawin paksa, dan lain sebagainya, membuat perkawinan yang dibangun tidak menunjukkan harapan yang seharusnya terjadi. Perceraian masih menjadi topik yang menarik untuk diperhatikan, diteliti, dan ditelaah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa boleh ada perceraian? Kata yang tepat untuk itu semua adalah karena ketegaran hati beberapa pihak. Saudara-saudari terkasih, sejak semula Gereja Kudus menemukan adanya masalah dalam kasus hidup berumah tangga di kalangan umat perdana. Apa yang dahulu terjadi sewaktu mereka masih memeluk agama Yahudi, ada saudara mereka yang harus bercerai karena diperbolehkan oleh Musa, karena ada pelanggaran, karena berbuat zina. Namun, alasan mendasar dari perceraian itu sesungguhnya adalah ketegaran hati mereka, ego, dan mementingkan diri sendiri saja. Perlu mereka sadari
bahwa tidak ada perkawinan yang sempurna. Tidak ada pria yang sempurna dan tidak ada wanita yang sempurna. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dengan kondisi apa adanya, itulah pria dan wanita dipersatukan oleh Allah untuk menjadi satu daging. Mereka melebur menjadi satu untuk saling menyempurnakan, bukan untuk saling menyakiti, melukai, apalagi menjauhkan satu dari lain. Inilah pesan penting dari firman Tuhan hari ini. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Siapapun itu, mereka tidak berhak menceraikan sebuah keluarga. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha memelihara hidup perkawinanku dengan kasih Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk menjaga dan memelihara hidup suci dalam perkawinan. Berkatilah keluarga kami masing-masing untuk belajar saling mengampuni dan melengkapi. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang melemahkan hidup berkeluarga. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.